Saya jalan ngambil ke lewat petilasannya Mbah Marijan. Jadi saya sowan Mbah Marijan, saya minta tolong Mbah Marijan, tolong saya dianterin ke Eyang Sabu Jagat gitu. Ya Eyang Marijan ya oke, nganter. Jadi kalau sekarang masih ada yang tanam padi, ya harap maklum kemungkinan baru tanam sekarang kemungkinan akan busuk. Karena kemungkinan Mei Juni sudah akan kering gitu. Salam Rahayu Romo Sabto. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Belum lama ini Merapi kan erupsi lagi Romo. Gak tahu nih, memang sepertinya punya hajatan rutin entah 4 tahun atau 8 tahun sekali itu kan pasti erupsi. Kalau erupsi terakhir kemarin, Romo melihatnya bagaimana? Ada pesan apa yang dari yang Merapi sampaikan kepada kita? Ya Gunung Merapi ini kan diyakini oleh kita gitu. Itu yang di sana yang menjaga itu kan Eyang Sabu Jagat. Eyang Sabu Jagat itu orang tertentu di kampung mungkin menyebut Mbah Petruk gitu. Oh iya, Romo, saya baru mau nanya, Mbah Petruk atau Eyang Sabu Jagat sih? Mbah Petruk sama nggak? Jadi orang kampung Mbah Petruk, tapi kalau saya menyebut Eyang Sabu Jagat. Itu Jadi danyangnya gitu. ya ibaratnya memang raja, kalau saya raja yang ngedaton di Gunung Merapi itu Eyang Sabu Jagat itu. Jadi itulah beliau itu yang di situ yang akhirnya apa dia sampaikan, dan dia adalah selalu berhubungan dan komunikasi dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Sehingga tidak ada salahnya yang namanya garis imajiner Parangkusumo, karena di tengah Parangkusumo sebelah selatan sana itu adalah ada kerajaan Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang orang Bali percaya bahwa itu adalah rajanya dewa. Makanya orang Bali kalau mau nyepi di Jogja itu harus melukat atau menyucikan diri di Parangkusumo. Itu sama. Orang-orang spiritual di Jawa itu istilahnya kalau mau menutup suatu keilmuannya gitu, itu juga semua datang ke Jawa, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat pun datang ke Parangkusumo. Karena memang itu diyakini di sana, Kanjeng Ibu Ratu ada di sana ada Gunung Merapi Eyang Sabu Jagat, tengahnya Keraton Jogja. Ini nggak bisa diingkari ini. Jadi ini memang imajinasi yang nggak bisa diingkari, sehingga Eyang Sabu Jagat selalu berkomunikasi dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, itu jadi satu. Nah, waktu saya ke sana, soal Eyang Sabu Jagat itu sebelum meletus lah itu. Sebelum meletus saya ke sana, saya ngambil jalan, ada 2 jalan. Ternyata jalan yang barat itu lewat Gua Jepang ditutup. Saya jalan ngambil ke lewat petilasannya Mbah Marijan. Jadi saya sowan Mbah Marijan, saya minta tolong Mbah Marijan, tolong saya dianterin ke Eyang Sabu Jagat gitu. Ya Eyang Marijan ya oke, nganter. Saya naik di atas nggak terlalu jauh. Disitulah saya dibilang bersama Mbah Marijan menghadap Eyang Sabu Jagat. Eyang Sabu Jagat juga menjelaskan ke semuanya bahwasanya kejadian saat ini memang hal-hal yang memang memprihatinkan gitu. Untuk Nusantara dan untuk Yogyakarta itu sangat memprihatinkan. Jadi semua memang harus mempersiapkan diri secara baik, bisa terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan. Jadi yang sesuai sampaikan, mungkin akan ada banjir, mungkin Gunung Merapi besok laharnya tak keluarin gitu. Jadi akan terjadi seperti itu, tapi cuma sementara dan akhirnya akan terjadi kemarau panjang. Jadi dia sudah sampaikan bahwa besok ini akan ada kemarau yang cukup panjang. Jadi kalau sekarang masih ada yang tanam padi, ya harap maklum kemungkinan baru tanam sekarang kemungkinan akan busuk. Karena kemungkinan Mei Juni sudah akan kering gitu. Itu yang saya akan sampaikan. Dan ini kerjaan berat untuk ya orang-orang ahli pertanian atau apaan untuk merubah ke masyarakat.
beliau juga sampaikan kalau kamu bisa ya sampaikan aja. Nah sekarang saya sampaikan lewat sini saja bahwa kalau misalnya yang mendengarkan video ini bahwa ini akan yang saya sudah sampaikan akan ada kemarau panjang, ada kemungkinan akan kekurangan beras, dan itu akan ada gejolak di pemilu berikutnya karena persiapan untuk itu sekarang tidak ada. Nah kalau sampai kekurangan beras dan sebagainya, pemilu akan menjadi ramai. Itu yang akan terjadi. Jadi yang pertama mendukung salah satunya bisa terjadi. Itu pesan yang saya bicarakan seperti itu. Dan untuk kejadian misalnya akan meletus Gunung Merapi dan sebagainya, ya itu memang disampaikan juga akan ada meletus. Dan kalau ada yang menjago presiden di Jogja, kalau mau pakai kendaraan di Jogja, katanya itu kendaraan pengusahanya bus itu adalah pengusaha wanita. Nah ini saya juga nggak tahu apa ada di Jogja pengusaha bus, kelihatannya nggak ada gitu. Tapi nggak ada, tapi saya nggak tahu, belum bisa terjemahkan ini apa. Tapi cuma aneh golek kendaraan tinggal kampanye, saya golek kendaraan sing bose wanita, sing pimpinannya sing ngedeke itu wanita. Cuma itu saja. Tapi saya sekarang belum tahu di Jogja kelihatannya nggak ada pengusaha bus untuk mengangkut orang-orang kampanye gitu menurut pikiran saya, tapi saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Tapi hanya itu yang disampaikan bahwa sana itulah yang harus dilakukan kalau mengangkut orangnya pakai yang pengusahanya itu wanita. Jadi intinya pesan intinya ada paling nggak ada dua tadi yang ngomong tentang kendaraan, kemudian yang tadi tentang kemarau panjang gitu. Kalau nggak salah di video sebelumnya kamu pernah menyampaikan kalau letusan ke arah barat daya itu apakah kemarin juga disampaikan kamu? Ya, kalau soal itu letusan barat daya beliau tidak menyampaikan, tetapi toh terjadi karena memang Eyang Sapu Jagat, Eyang Sabdo Palon, terus Kanjeng Ibu Ratu Kidul sebetulnya kan sudah mulai sering bertemu sejak 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu berarti di bulan November ya, itu pasti ada, waktu itu pasti ada setengah banjir entah di Cilacap kalau bertemu Serandil, ada banjir di mana, ada angin puting beliung di mana, itu pasti terjadi sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang ini. Ini sebetulnya belum puncaknya bahwa keputusan itu belum ada. Jadi keputusan pertemuan beliau yang akan diberikan wahyu memimpin Nusantara itu beliau sendiri, yang Sabdo Palon dan Ibu Ratu Kidul, yang Sapu Jagat dan leluhur yang lain itu belum menentukan sebetulnya saat ini. Wahyu itu masih ada, masih bukan gantung tetapi ada. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.